Itu sumber daripada kehidupan. Ingat, obat yang manjur bukan di apotek ini, apotek itu, bukan merek ini, merek itu, bukan karena dokter itu, dokter ini. Obat yang manjur adalah apa tadi? Hati yang gembira. Ada masalah, tertawa saja. Sama, kita sudah kenal kok. Begitu kalau dia datang bilang, oh kamu lagi, ayo duduk yuk, mau apa sekarang? Tantang malah, nggak usah takut. Betul nggak ya? Kalimat teori ini betul tidak? Ya sudah, jangan bodoh lagi kalau gitu. Masalah bisa diatasi dengan hikmat Tuhan. Jadi masalahnya sekarang adalah bukan masalah itu. Kita terjerat, kita dihukum, bukan masalah hukuman itu. Masalahnya terletak pada cara kita memilih. Pagi-pagi bangun, kita mau makan apa, minum apa. Saudara rajinlah. Begitu bangun, karena malam itu ada pembuangan racun, maka tubuh ini perlu air. Maka itu biasakan. Begitu bangun langsung air. Paling sedikit setengah liter. Kok dengar satu, banyak betul. Enggak, kalau dengar setengah liter yang kelihatan besar. 2 gelas aqua itu saja, itu sudah setengah liter. Kalau bisa 1 liter lebih bagus. Untuk hidup sehat, biasakan makan malam maksimal itu jam 8. Di atas jam 8 jangan makan. Mengapa? Karena tubuh ini waktunya istirahat. Jadi setelah jam 6 atau jam 7 makan itu baik. Begitu makan, dia akan mencerna. Dan waktu kita tidur, dia akan mengolah. Jadi seharusnya tidur lapar itu tidak apa-apa. Itu cuma kebohongan dari lambung kita saja. Karena fisik sudah cukup yang sehari itu diolah malam itu. Besok bangun segar. Coba latih itu. Saya berikan bukti. Kenapa orang yang hobinya makan daging kalau malam? Kalau bangun pagi langsung capek badan itu. Berat bangunnya. Karena daging itu pengolahannya sampai habis. Itu paling sedikit 8 jam, saudara. Jadi kalau kita makan daging jam 10, dia baru habis jam berapa? Ayo, kali tambah 8. Bayangkan, jam 6 kita sudah harus bangun. Jadi selama kita tidur, tubuh ini kerja keras ngancurin daging itu. Maka itu waktu kita bangun kayak digebukin. Capek semua, berat sekali. Bangun pagi langsung ngopi, nggak air, langsung gorengan. Mati itu sudah nggak lama. Pasti saudara. Jadi Alkitab itu ngajar hidup sehat itu luar biasa. Apalagi orang Manado, orang Batak itu makan daging-daging terus itu bertobat. Maaf jangan marah saya ngomong ini. Daging itu nggak sehat. Sekarang semua orang sudah bicara, daging itu tidak sehat. Kita harus jaga diri baik-baik. Yang biasa ngopi, ngeteh pagi, berhenti. Air dulu. Karena tubuh kita perlu digelontor yang sudah kotor-kotor itu. Lakukan itu pasti sehat, saudara. Saya melakukan cara ini sudah lama. Maka itu orang heran kalau saya keliling kemana-mana. Saya seger terus. Karena saya tahu cara hidup, saya mau bersuka cita terus. Masalah saya banyak. Tapi saya nggak pernah mau kalah dengan masalah. Semua saya pakai cara firman. Coba, latih hidup kita mulai hari ini berubah. Makanan, minuman berubah. Pokoknya air. Air. Yang hobinya minum-minum soft drink itu minuman kaleng, bertobat hari ini. Iya. Bukan CTI ya, semua. Apalagi yang minum-minuman berenergi. Hati-hati, saudara. Itu sangat tidak baik. Mengapa minuman berenergi tidak baik? Ya, dengarkan. Papa menciptakan tubuh kita itu sudah punya jam. Tubuh ini akan memberikan wecker, alarmnya. Kalau dia perlu istirahat, kita pasti nguap. Nah, orang yang capek itu harusnya istirahat sebentar saja. 10 menit itu paling sedikit, jangan 5 menit kurang. 10 menit kita rebah, hilang 10 menit itu, saudara, itu segar sekali tubuh ini. Kita akan sehat. Kenapa?
Karena jam tubuh berbicara, kamu perlu istirahat sebentar. Waktu kita 10 menit istirahat, kalau jam istirahatnya, itu miliatan sel tubuh kita, itu diganti baru oleh surga. Hebat sekali Bapak kita. Maka itu begitu kita bangun, kita segar, karena sel-selnya baru semuanya. Nah, minuman-minuman yang pakai kata energi itu jahat sekali. Waktu tubuh kita harus istirahat, diminumi itu, dibohongin dia. Kamu gak capek kok, buktinya kamu segar. Nah, kita kerja lagi. Bayangkan kalau itu kita minum seminggu sekali, seminggu 3 kali setiap hari, jebol tubuh ini. Karena harusnya istirahat, dipaksa terus. Makanya hobinya minum-minum itu berhenti. Memang segar, memang gak ngantuk, tapi itu racun berat, saudara. Hati-hati dengan itu. Yang berikut, siapa hobinya sakit kepala, langsung obat-obat painkiller. Panadol, Paramex, Kodrex. Cepat mati, saya bilang. Kenapa? Dengarkan baik-baik, saudara. Ini pelajaran kesehatan yang sangat sederhana yang kita perlu tahu. Orang yang pusing, sering pusing. Dengar ya. 90 sekian persen penyebabnya cuma satu, kurang air. Otak ini perlu oksigen. Maka itu kalau bayi lahir 4 menit tidak menangis, langsung idiot. Otaknya rusak. Otak kita tidak kemasukan oksigen 4 menit, mati. Orang yang tenggelam, sebelum 4 menit dia nggak bernafas, kasih nafas bantuan, dia akan selamat. Lewat 4 menit, terlambat. Dipompa jantungnya, masih ingat itu? Supaya oksigennya itu naik. Nah, oksigen yang paling baik itu dari air. Yang dari udara ini, apalagi di Jakarta, so polusi, nabire masih lumayan bersih. Ini kurang kuat. Air ini, ingat ada H2O. Ada oksigennya. Waktu kita minum, maka otak kita diisi oksigen lagi. Jadi yang suka pusing, mulai hari ini jangan bawa obat-obat itu. Kok bisa itu saya suka periksa dompetnya. Biasanya perempuan yang suka pusing gitu. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk yang paling takut kencing. Maka itu takut minum. Malas betul. Memang susah kalau perempuan itu kencing. Laki itu gampang. Itu bedanya. Nah, jadi kalau kita pusing itu karena kurang cairan, kurang air, kurang oksigen. Jadi gini caranya. Begitu saudara pusing, ambil air. Minimal 2 gelas aqua. Minum, langsung rebah. Jangan pakai bantal. Kalau perlu kaki diangkat. Supaya semuanya ke atas, ke kepala dulu. Kalau perlu begitu. 10 menit saja. Percayalah, pusingnya lenyap. Nah, kalau pusing langsung makan obat-obat itu tadi, saudara memang sembuh, langsung hilang. Tapi ginjal yang dihantam. Sebab obat-obat itu mengendapnya di ginjal. Nah, sudah kurang air, ginjal dihantam obat-obat itu, padahal ginjal itu perlu air untuk mencuci itu karburator. Makin gak dikasih minum, karena merasa sudah sembuh, makin hancur tubuh itu. Saudara, maka itu kita belajar hidup sehat betul-betul. Jaga diri saudara baik-baik. Supaya saudara bisa sehat betul-betul. Kalau tidak akan celaka sekali. Oke, bicara pilihan lagi. Itu sebabnya kenapa di Kejadian 3 ada kisah yang sangat kontroversi sampai hari ini. Mengapa Bapa di surga memberikan pencobaan itu? Ujian itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat, masih ingat? Bukan Tuhan sengaja, tidak. Karena Bapa di surga ingin kita itu sadar bagaimana pilihan hidup kita. Maka itu jangan sampai kita salah pilih dalam hidup ini, saudara. Karena pilihan itu menentukan ke arah mana langkah hidup kita. Sehat atau tidak, keluarga bahagia atau tidak. Bagaimana menggunakan uang. Uang gaji bagaimana caranya. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Supaya saudara bisa hidup bahagia.
Hidup nggak bahagia pun itu karena pilihan. Betul? Kalau kita punya uang, itu sumber daripada kehidupan. Ingat, obat yang manjur